adalah bagian penting dari kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun, hingga kini, banyak perempuan yang masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan perempuan bukan hanya kebutuhan, tapi hak yang harus dijamin oleh setiap individu dan negara. Stop kekerasan terhadap perempuan, karena perlindungan hukum bagi perempuan adalah wujud keadilan dan kesetaraan. Hai, saya Desvira Gransi Wulandari dengan NPM B1A 024340 dengan dosen pengampu Ibu Wevi FT Kasari SH.MH. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan adalah upaya dan jaminan negara untuk memberikan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Adapun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang dialami korban, termasuk fisik dan psikologis. Undang-undang PKDRT memberikan hak kepada korban untuk melakukan penuntutan, serta dilindungi secara hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini fokus pada pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan seksual, yang dimana memberikan perlindungan, pemulihan hak korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan unit-unit perlindungan perempuan dan anak di daerah untuk memberikan layanan terpadu. Dan yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengatur upaya perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta perlakuan khusus untuk korban perempuan. Upaya perlindungan adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi individu dari kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman. Ada beberapa upaya perlindungan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, yang dimana mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang kekerasan seksual, hak-hak individu, dan kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, ada penanganan korban, yang dimana menyediakan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, seperti tempat perlindungan yang aman dan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan diri. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, yang dimana menindak pelaku kekerasan seksual sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan hukuman yang setimpal dan adil. Yang keempat, rehabilitasi pelaku, yang dimana menyediakan program rehabilitasi untuk mengubah perilaku-perilaku kekerasan seksual seperti terapi dan konseling. Dan yang kelima, yaitu mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua individu tanpa kekerasan seksual. Layanan pendukung adalah fasilitas dan sumber daya yang disediakan untuk membantu korban kekerasan seksual dalam memulihkan diri dan mendapatkan keadilan. Ada beberapa layanan pendukung. Yang pertama itu ada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit ini yang dibentuk untuk memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA dapat memberikan layanan seperti konseling, bantuan hukum, dan rujukan ke fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada ruang layanan khusus untuk perempuan korban kekerasan di kepolisian, yang dimana ruangan ini khusus untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus dan mendapatkan bantuan. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan, yang dapat memberikan layanan medis dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, seperti pemeriksaan medis, pengobatan, dan konseling. Dan yang terakhir yaitu rujukan layanan psikologis dan hukum, yang dimana dapat membantu korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang tepat untuk memulihkan diri dan mendapatkan keadilan.
Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban. Yang dimana ada beberapa sanksi hukum. Yang pertama adalah hukuman penjara, di mana pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua itu ada denda, di mana pelaku kekerasan juga dapat dikenai denda sebagai tambahan hukuman penjara. Yang keduanya adalah pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman penjara dan denda sekaligus. Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan adalah bertujuan untuk melindungi korban, menghukum pelaku, serta mencegah kekerasan berulang-ulang. Dengan demikian, sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dapat menjadi upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan. Lindungi perempuan, lindungi masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.